Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Veronica Sinurat. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Adapun submateri pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah cara menentukan banyak pemetaan, dan yang kedua adalah mengenai notasi fungsi. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Selamat menyaksikan. Menentukan banyak pemetaan. Ingat, tadi pemetaan itu sama dengan fungsi, atau fungsi itu sama dengan pemetaan. Menentukan banyak pemetaan. Oke. Nah, cara menentukan banyak pemetaan, kita langsung masuk ke contoh. Diketahui himpunan A yaitu PQ dan himpunan B 2, 3, 4. Tentukan banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, kemudian banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Nah, apakah nanti banyak pemetaan dari A ke B ini akan sama dengan banyak pemetaan dari B ke 4? Kita perhatikan contoh berikut ini. Kita jawab bagian A dulu. Banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A ke himpunan B berarti kita buat ini A dan juga ini B. Ya, A itu anggotanya PQ dan B 2, 3, 4. Nah, jadi banyak pemetaannya bisa kita buat begini. P2 Q kedua. Ini pemetaan kan? Iya. Pemetaan itu sama dengan fungsi ya. Nah, ini pemetaan yang pertama. Kita coba pemetaan yang lain. Ini A, B, P, Q 2, 3, 4. Tadi P kedua, Q kedua, kita buat yang ini. Ya, ini juga yang lainnya. Nah, kita lihat nanti ada berapa pemetaannya ya. Jadi kita buat, nih udah 3 ya. Coba yang lainnya. Ya, P kedua, Q ke-3. Beda kan? Jangan ada yang sama ya. Sudah 4. Yang lainnya P kedua, Q ke-4. Oke, ini sudah 5. Kira-kira ada yang lain lagi nggak ya? Kita lihat A, B, ini P, Q 2, 3, 4. P kedua sudah. Kita P ketiga sekarang. P ketiga, Q kedua. Ya. Kemudian P ketiga, kalau Q ketiga, P ketiga, Q ketiga sudah ada. P ketiga, Q kedua sudah ada. P ketiga, Q keempat. A, B, 2, salah, ini P ya, sama Q. 2, 3, 4. P keempat, Q kedua. Ya. Kemudian ada lagi kira-kira yang lain? A, B, PQ 2, 3, 4. P keempat, Q kedua sudah. P keempat, Q ketiga.
ya. P keempat, Q keempat sudah ada. Nah, jadi ini dia. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata banyak pemetaannya itu adalah 9. Sekarang untuk bagian B. Oke, itu dia banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Sekarang kita cari banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Oke. Dari himpunan B ke himpunan A berarti kita buat di sini itu himpunan B dulu. Kemudian ini himpunan A. Anggota himpunan B tadi adalah 2, 3, 4 dan anggota himpunan A adalah P dan Q. Oke. Jadi kita buat pemetaan yang mungkin. Yang pertama itu 2 ke P, 3P, 4P. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kita buat lagi B ke A ya. Jadi 2, 3, 4. Kemudian P dan Q. Jadi bisa 2Q, 3Q, 4Q. Kemungkinan yang kedua. Kita cari lagi kemungkinan yang lain, pemetaan yang lain ya. Ini B, ini A, 2, 3, 4, P, Q. Nah, kira-kira yang lain itu bagaimana? 2P, kita buat 2P. 2P, 3P, 4P kan tadi sudah. 2P, 3P, 4Q. Nah, beda kan yang ketiga ini dengan yang pertama tadi. Ini ke sini ya tanda panahnya ya. Kemudian yang lainnya BA 2, 3, 4 PQ 2P tadi 3P ya kan, sekarang 3Q 4Q. Nah, pemetaan lain yang mungkin itu adalah kita buat B, A, ini himpunan B, himpunan A, 2, 3, 4 P, Q. Oke, kita masih 2P, 3Q, dan 4P. Oke, yang lainnya B, A, ini himpunan B, himpunan A, 2, 3, 4 P, Q. Tadi 2P sudah, sekarang ke 2Q, 3P, 4P. Oke, yang lainnya Ibu rasa masih ada ya. BA 2, 3, 4 PQ 2Q 3P 4Q. Oke. Kemudian satu lagi, tinggal terakhir BA, di sini ada 2, 3, 4 PQ 2Q, tadi 3P sudah, sekarang 4P 4P 3P sudah ada, 2Q 4P 3P sudah, 2P berarti sekarang 4P 3Q. Nah, ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A itu adalah 8. Oke. Nah, coba kamu perhatikan kalau banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu 9 dan banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A itu adalah 8. Ternyata banyak pemetaannya itu berbeda dari A ke B dengan dari B ke A. Nah, kalau kamu lihat untuk menentukan banyak pemetaan ini, kalau kita buat gambar diagram panah seperti ini, tentu itu akan susah jika anggota himpunan itu semakin banyak. Nah, ini anggota himpunan A ada 2. NA-nya itu sama dengan 2 dan NB-nya di sini ada 3. Jadi kalau anggota himpunannya masih sedikit, masih memungkinkan kita untuk menentukan banyak pemetaan itu dengan menggambar. Nah,
Bagaimana jika nanti banyak anggota himpunan itu semakin banyak? Misalkan NA-nya ada 5, NB-nya ada 6. Nah, tentu nanti gambarnya ini akan semakin banyak. Ya kan? Dan akan semakin sulit untuk kita untuk membuat kemungkinan dari pemetaan yang ada. Nah, bagaimana cara untuk menentukan banyak pemetaan dari himpunan A ke B dan dari himpunan B ke A dengan lebih mudah? Nah, ternyata itu ada rumusnya. Bagaimana caranya? Kamu perhatikan dulu banyak anggota himpunan A, yaitu 2, dan banyak anggota himpunan B, yaitu 3. Nah, jadi 9 dan 8 ini bisa kita tentukan atau bisa kita cari dengan melihat hubungan dari 2 dan 3, di mana 9 ini merupakan hasil dari 3 pangkat 2 dan 8 ini merupakan hasil dari 2 pangkat 3. 3 itu adalah anggota himpunan B, ya kan? 3 itu anggota himpunan B dan 2 ini merupakan anggota himpunan A. Jadi NB pangkat NA. 3 pangkat 2 9, ya kan? Kemudian yang kedua ini 2 itu merupakan banyak anggota himpunan A, NA, dan 3 ini merupakan banyak anggota dari himpunan B, yaitu NB. Jadi dengan kata lain, untuk menentukan banyak himpunan atau banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu, kita bisa menggunakan rumus NB pangkat NA. Jadi banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu sama dengan banyak anggota himpunan B pangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Dan dari B ke A itu sama dengan banyak anggota himpunan A pangkat banyak anggota himpunan B. Ini dia. Oke. A ke B, NB pangkat NA, dan B ke A itu sama dengan NA pangkat NB. Ini dia rumusnya untuk menentukan banyak pemetaan. Nah, jadi kalau misalkan anggota himpunannya itu semakin banyak, kita tidak perlu menggambar seperti ini. Jadi kita langsung gunakan saja rumusnya. Oke? Jadi kesimpulan dari contoh sebelumnya itu adalah jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya fungsi atau pemetaan, fungsi dan pemetaan itu sama ya, yang mungkin dari A ke B itu adalah NB pangkat NA, dan banyak fungsi yang mungkin dari B ke A itu sama dengan NA pangkat NB. Atau contoh, himpunan A itu 1, 2, 3, 4 dan himpunan B A, B, C. Tentukan A banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B dan banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Oke, yang pertama kita tentukan dulu banyak anggota himpunan A atau NA. Nah, dari sini kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi NA-nya ada 4 dan NB-nya itu adalah anggota himpunan B ada 1, 2, 3. Bagian A, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Berarti jawabannya adalah NB. Dari A ke B, ingat berarti B duluan. Pangkat NA. Banyak anggota himpunan B-nya ada 3. Pangkat banyak anggota himpunan A 4. 3 pangkat 4 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, kali 3 27, 27 kali 3 81. Kemudian bagian B, banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari B ke A. B ke A berarti A duluan, NA pangkat NB. NA-nya itu adalah 4, NB-nya 3. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4 yaitu 64. Nah, coba kamu bayangkan kalau kamu harus menentukan banyak pemetaan ini dengan menggambar diagram panah sebanyak 81 atau 64. Nah, tentu
itu akan sedikit lebih sulit, dan juga waktu yang dibutuhkan itu juga lebih lama. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, materi kita yang selanjutnya adalah notasi fungsi. Apa itu notasi fungsi? Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi F.2 A tanda panah B. Nah, cara membacanya itu adalah fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi, yang F di sini adalah fungsinya. Jadi, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, apabila fungsi F memetakan setiap X elemen A atau setiap X anggota A dengan tepat ke satu anggota Y elemen B, maka F.2X tanda panah Y. Nah, cara membacanya ini adalah Y adalah hasil pemetaan dari X oleh F. Nah, Y ini merupakan hasil pemetaan X oleh fungsi F, atau bisa juga ditulis F.2X tanda panah Fx, di mana Fx ini adalah hasil pemetaan dari X oleh fungsi F. Jadi fungsi F ini bisa diganti, jadi nanti bisa pakai fungsi G, fungsi H, fungsi K. Nah, dan biasanya fungsi itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, misalnya ada fungsi yang memetakan himpunan domain A ke himpunan kodomain B dengan aturan F, di mana fungsi F memetakan X ke 2X tambah 1. Maka kita dapat menuliskan rumusnya Fx. Jadi ini bisa ditulis menjadi bentuk seperti ini. Fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, ini merupakan notasi fungsi dan ini merupakan rumusnya. Oke, nilai x adalah domain dan nilai fx adalah hasilnya. Jadi nilai x ini atau x ini adalah domainnya atau daerah asalnya. Nah, jadi nilai dari fx ini tergantung kepada nilai x-nya. Oke, dan untuk lebih paham lagi, kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, contoh yang pertama. Diketahui sebuah fungsi f.2x dipetakan dengan rumus negatif 2x tambah 5, dan domainnya itu adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, tentukan rumus fungsinya, hasil pemetaan atau range dari fungsi tersebut, dan yang ketiga pembuat nol fungsinya. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu. Di situ yang ditanya adalah rumus fungsinya. Nah, ini kan dia ditulis dalam bentuk notasi fungsi. Nah, kita ubah menjadi ke bentuk rumus fungsi. Nah, jadi rumus fungsinya di situ adalah, untuk bagian yang pertama kita hanya membuat rumusnya saja. Untuk membuat rumus dia menjadi fx sama dengan negatif 2x tambah 5. Nah, begini saja. Nah, itulah dia rumus fungsinya. Dan yang kedua, hasil pemetaan atau range. Nah, untuk menentukan hasil pemetaan atau range-nya, kita tinggal memasukkan nilai x-nya atau nilai domainnya ke rumus fungsinya. Jadi, di sini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, inilah yang akan menjadi x-nya. Oke, jadi kita cara mengerjakan, pertama kita buat dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan negatif 2x tambah 5. Nah, yang pertama itu ada domainnya adalah negatif 2. Berarti x-nya itu sama dengan negatif 2. Itulah x yang pertama. Ini menjadi f, artinya apa? Setiap ada variabel x, kita ganti menjadi 2, negatif 2. Berarti ini menjadi f negatif 2 sama dengan negatif 2 kali x. X-nya berapa? Negatif 2. Berarti dikali negatif 2 tambah 5. Oke, negatif 2 dikali negatif 2 positif 4
tambah 5. 4 tambah 5 itu adalah 9. Jadi F negatif 2 nya adalah 9. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita buat untuk X negatif 1. Nah, berarti X sama dengan negatif 1 ini menjadi F. X nya ingat diganti menjadi negatif 1 sama dengan negatif 2 kali X, berarti negatif 2, X nya kita ganti menjadi negatif 1 tambah 5 sesuai dengan rumus fungsinya ya. Negatif 2 kali negatif 1 adalah 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi nilai dari F negatif 1 itu sama dengan 7. Kemudian kita cari untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti menjadi F. X nya ini diganti menjadi 0 sama dengan negatif 2X. Negatif 2, X nya kita ganti menjadi 0 tambah 5. Negatif 2 kali 0 adalah 0. 0 tambah 5 sama dengan 5. Jadi F0 nya itu adalah 5. Kemudian X sama dengan 1. X sama dengan 1 sama dengan F1, berarti negatif 2 dikali 1 tambah 5. Negatif 2 dikali 1, negatif 2 tambah 5. Negatif 2 tambah 5 itu sama dengan positif 3. Inilah dia untuk F1. Dan yang terakhir itu adalah X nya 2. Berarti X sama dengan 2. Berarti ini menjadi F2. F2 sama dengan negatif 2, X nya diganti menjadi 2 ditambah 5 sama dengan negatif 2 kali 2 negatif 4. Negatif 4 tambah 5 itu sama dengan 1. Jadi nilai dari F2 sama dengan 1. Nah, jadi dari situ kita dapat range-nya itu sama dengan 1. Kita urutkan dari yang paling kecil, 1, kemudian 3, 5, 7, dan 9. Nah, inilah dia jawabannya, hasil pemetaan atau range-nya. Kemudian yang bagian C yang ditanya adalah pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi artinya apa? Berapakah nilai X ini sehingga hasilnya itu menjadi 0? Itu maksudnya. Berarti Fx sama dengan, kan rumusnya negatif 2X tambah 5. Berapakah nilai X sehingga hasilnya atau Fx nya ini sama dengan 0? Jadi ini Fx nya kita ganti menjadi 0, sama dengan negatif 2X tambah 5. Kita mau menentukan nilai X nya, berarti ini kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Berarti 0 tambah menjadi kurang 5 sama dengan negatif 2X. 0 kurang 5, negatif 5 sama dengan negatif 2X. Kemudian Bu lanjut di sini ya. Berarti kan kita mau mencari X. Negatif 2 nya pindah menjadi negatif 5 bagi negatif 2 itu sama dengan X. Negatif bagi negatif positif, 5 dibagi 2 itu sama dengan 2,5. Berarti X nya sama dengan 2,5, atau bisa juga ditulis 21/2. Ini boleh, ini juga boleh. Nah, itulah pembuat nolnya, yaitu X sama dengan 2,5 atau 21/2. Oke, contoh yang kedua. Diketahui sebuah fungsi f titik 2x tanda panah x kuadrat tambah x kurang 6 dan domainnya adalah x, di mana x itu di antara negatif 4 dan 3,
dan X merupakan elemen atau anggota dari bilangan real. Tentukan A. rumus fungsinya, B. hasil pemetaan atau range fungsi tersebut. Nah, untuk soal jika domainnya seperti ini, pertama sekali kita harus menentukan domainnya dulu. Nah, di sini domainnya adalah X-nya di antara negatif 4 dan 3. Nah, berarti domainnya itu adalah, kita buat domainnya dulu. Nah, di antara bilangan real di antara negatif 4 dan 3. Berarti, nah karena di sini tidak ada tanda sama dengan, artinya negatif 4 tidak ikut. Berarti kita mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, artinya 3-nya ikut. 3. Nah, jadi ini adalah domainnya. Oke. Jadi sekarang kita yang pertama itu menentukan rumus fungsinya dulu. Jadi rumus fungsinya berarti fx sama dengan x kuadrat tambah x kurang 6. Nah, itu dia rumus fungsinya. Yang kedua, kita tentukan dulu hasil pemetaannya. Untuk domainnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Berarti kita mulai untuk X-nya sama dengan negatif 3. Berarti F negatif 3 itu sama dengan, artinya apa? X itu kita ganti menjadi negatif 3. Nah, di sini ada X kuadrat, X-nya diganti menjadi negatif 3. Berarti negatif 3 kuadrat ditambah X, X-nya negatif 3 dikurang 6. Negatif 3 kuadrat itu 9, tambah ketemu negatif menjadi kurang 3 kurang 6. 9 kurang 3, 6, 6 kurang 6, 0. Berarti 0. F negatif 3 adalah 0. Yang kedua, X sama dengan negatif 2. Nilai fungsi jika X-nya adalah negatif 2, berarti F negatif 2 sama dengan X-nya kita ganti menjadi negatif 2, berarti menjadi negatif 2 kuadrat ditambah X-nya negatif 2 dikurang 6. Negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4. Ini menjadi kurang 2 kurang 6. Jadi F negatif 2 sama dengan 4 kurang 2, 2, 2 kurang 6, negatif 4. Oke, kemudian X negatif 1 menjadi F negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat tambah negatif 1 kurang 6. Negatif 1 kuadrat 1 kurang 1 kurang 6. 1 kurang 1 0, ya. 0 kurang 6 negatif 6. Kemudian untuk X sama dengan 0, berarti menjadi F0 sama dengan 0 kuadrat tambah 0 kurang 6. 0 kuadrat itu 0 tambah 0 kurang 6, berarti F0 nya itu sama dengan negatif 6. Kemudian X sama dengan 1, berarti menjadi F1 sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kurang 6. 1 kuadrat 1 tambah 1 kurang 6. Jadi F1 1 tambah 1 2, 2 kurang 6 negatif 4. Oke, sekarang untuk X sama dengan 2. Nah, berarti ini menjadi Fx. Nah, X-nya kita ganti menjadi 2. Berarti F2 sama dengan X kuadrat
menjadi 2 kuadrat tambah X, X-nya 2 kurang 6. 2 kuadrat itu 4, 4 tambah 2 kurang 6. 4 tambah 2, 6, 6 kurang 6, 0. Kemudian X sama dengan 3. Berarti F3 sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kurang 6. 3 kuadrat 9, 9 tambah 3 kurang 6 sama dengan 9 tambah 3 12, 12 kurang 6 6. Berarti F3 itu sama dengan 6. Nah, jadi nilai X-nya itu berubah sesuai dengan domain yang diminta. Jadi kalau X-nya negatif 3, berarti X ini kita ganti menjadi negatif 3. Ini juga negatif 3. Jadi setiap ada variabel X, itu kita ganti menjadi negatif 3. Dan seterusnya. Jadi variabelnya itu kita ganti sesuai dengan nilai X yang diminta. Oke? Nah, itu dia untuk hasil pemetaan atau range dari fungsi tersebut. Oke. Nah, contoh yang ketiga. Diketahui sebuah fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 3x tambah 5. Tentukan bayangan dari negatif 4 dan 3. Kemudian pertanyaan yang bagian B, jika fa sama dengan 29, tentukan nilai a. Dan bagian C, carilah nilai X yang membuat bayangan fungsi menjadi 0. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita jawab bagian A dulu. Nah, tentukan bayangan dari negatif 4 dan 3. Bayangan dari negatif 4 dan 3 artinya apa? Artinya nilai X-nya itu negatif 4 dan 3. Jadi kita mulai dulu untuk X-nya negatif 4. Pertama kita tulis dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 3x tambah 5. Nah, yang diminta bayangan dari negatif 4. Kita mulai dari negatif 4 dulu. Artinya X-nya ini kita ganti menjadi negatif 4. Nah, berarti X ini juga kita ganti menjadi negatif 4. Sesuai yang ada di dalam kurung sini. Oke, tambah 5. 3 dikali negatif 4, negatif 12. Tambah 5 sama dengan negatif 7. Jadi bayangan dari negatif 4 adalah negatif 7. Yang kedua 3, berarti F dalam kurung 3. Artinya apa? Ini variabel X yang di sini kita ganti menjadi 3. Berarti menjadi 3 dikali 3 tambah 5. 3 dikali 3, 9. 9 tambah 5 sama dengan 14. Nah, itu dia jawaban untuk soal bagian A. Kita masuk ke bagian B. Jika FA sama dengan 29, tentukan nilai A. Jadi berapa nilai A ini? Nanti hasilnya itu sama dengan 29. Berarti kita buat dulu rumusnya. Fx sama dengan 3x tambah 5. Diminta FA. FA berarti x-nya diganti menjadi A. Berarti sama dengan 3, ini ada x, kita ganti menjadi A. 3A tambah 5. Nah, nilai FA ini berapa? Sama dengan 29. Ya kan? FA sama dengan 29, berarti FA yang ini kita ganti menjadi 29. Sama dengan 3A tambah 5. Kita mau mencari nilai A, berarti tambah 5 kita pindahkan. Tambah menjadi kurang 5 sama dengan 3A. 29 kurang 5 itu 24 sama dengan 3A. Nah, berarti di sini tinggal A, 3-nya pindah, di sini kali pindah menjadi bagi. 24 dibagi 3 8, berarti A sama dengan 8. Jadi nilai A-nya itu adalah 8. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita substitusikan nilai 8 ke fungsi ini, maka nanti hasilnya akan menjadi 29. Nah, kita coba dulu ya. Di sini kita coba. Fx-nya kan 3x tambah 5. Nah, kita ganti jika
X-nya itu 8, A-nya 8 ya kan? Berarti F8, apakah benar hasilnya itu sama dengan 29? 3 dikali 8 tambah 5 sama dengan 24 tambah 5 sama dengan 29. Nah, benar ternyata ya. Jadi, kalau nilai A-nya 8, maka nilai Fx-nya itu sama dengan 29. Oke, berarti benar nilai A-nya itu sama dengan 8. Kemudian bagian yang ketiga, bagian C, carilah nilai X yang membuat bayangan fungsi menjadi 0. Jadi berapakah nilai X sehingga nanti Fx-nya itu sama dengan 0? Berarti Fx sama dengan, kita tulis rumusnya lagi, 3x tambah 5. Berapakah nilai X agar Fx-nya ini 0? Jadi ini kita diminta ini jadi 0. Sama dengan 3x tambah 5. Kita mau cari nilai X, berarti ini pindah. Tambah 5 pindah jadi kurang 5 sama dengan 3x. 0 kurang 5 negatif 5 sama dengan 3x. Berarti x-nya sama dengan negatif 5. 3 pindah jadi bagi 3. Atau kita putar, jadi x sama dengan negatif 5 per 3. Jadi nilai x-nya ini yang membuat bayangan fungsi menjadi 0 adalah negatif 5 per 3. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat. Diketahui sebuah fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 4x kurang 3. Tentukan nilai f6, f8, f10, dan f12. Bagian B-nya, jika fa sama dengan negatif 15, tentukan nilai a. Nah, ini tadi soal bagian B ini sama dengan contoh yang nomor 3 tadi ya. Yang bagian A juga sama seperti contoh yang sebelumnya. Jadi kita kerjakan bagian A dulu. Kita tulis dulu rumusnya, fx sama dengan 4x dikurang 3. Nah, yang diminta itu f6. F6 ya. Artinya apa? Lihat di sini x-nya diganti menjadi 6, berarti x ini juga diganti menjadi 6. 4 dikali 6 dikurang 3. 4 dikali 6 24 kurang 3 itu sama dengan 21. Kemudian bagian yang keduanya ada F8. F8 berarti X-nya diganti menjadi 8. 4 dikali 8 dikurang 3. 32 dikurang 3 sama dengan 29. Kemudian F10 berarti menjadi 4. X-nya diganti menjadi 10 dikurang 3. 4 kali 10 40 kurang 3 sama dengan 37. Kemudian F12. F12 berarti menjadi 4 kali 12. Iya. Kenapa? Karena X-nya diganti menjadi 12. Jadi 4 kali 12 48 dikurang 3 sama dengan 45. Nah, itulah nilai dari F6, F8, F10, dan F12. Kita masuk ke bagian B. Nah, bagian B itu sama seperti contoh nomor 3 tadi. Tentukan nilai A-nya jika FA-nya sama dengan negatif 15. Pertama kita tulis rumusnya dulu. Fx sama dengan 4x kurang 3. Nah, yang diminta adalah FA. Berarti FA, X-nya diganti menjadi A. 4, X ini diganti menjadi A, kurang 3. Nah, berapa nilai FA-nya? Nilai FA-nya itu adalah negatif 15. Berarti negatif 15 sama dengan 4A dikurang 3. Nah, karena kita ingin mencari nilai A, berarti negatif 3-nya pindah ruas. Negatif 3 menjadi tambah 3. Sama dengan 4A. Negatif 15 tambah 3, negatif 12, itu sama dengan 4A. Berarti ini tinggal A, 4-nya pindah ke ruas kiri, menjadi dibagi 4. Negatif 12 dibagi 4, negatif 3. Atau kita putar ya, berarti A-nya sama dengan negatif 3. Nah, itulah nilai A-nya. Oke, paham ya anak-anak ya?
Contoh yang kelima, diketahui sebuah fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan Ax tambah 3. Tentukan nilai A yang ini jika nilai fungsi H untuk X sama dengan 5 adalah negatif 7. Nah, ini bagaimana lagi cara mengerjakan? Sama seperti contoh yang sebelumnya. Pertama kita tulis dulu rumus fungsinya. Rumus fungsinya itu adalah Hx sama dengan Ax tambah 3. Nah, tentukan nilai A. Kita akan mencari nilai A ini berapa jika nilai fungsi H untuk X sama dengan 5, ya kan? Fungsi H untuk X-nya berapa? 5. Nah, untuk H sama dengan 5, nilainya adalah negatif 7. Nah, berapakah nilai A ini? Iya kan? Nah, oke, kita lanjutkan. Tadi rumus fungsinya itu adalah Hx sama dengan Ax tambah 3. Kemudian yang diketahui adalah H5. H5 sama dengan X-nya diganti menjadi 5. A. X-nya berapa? 5. Tambah 3. Ya kan? Nilai H5-nya kan sudah diketahui ini. H5-nya itu berapa? Negatif 7. Berarti ini H5-nya ini kita ganti menjadi negatif 7. A dikali 5, 5A. Tambah 3. Kita mau mencari nilai A, berarti tambah 3 ini pindah ke ruas kiri. Negatif 7 tambah, karena pindah menjadi kurang 3. Sama dengan 5A. Negatif 7 kurang 3, negatif 10 sama dengan 5A. Nah, berarti A-nya ini sama dengan negatif 10 dibagi 5. Negatif 10 dibagi 5 itu sama dengan negatif 2. Nah, itu dia. Gampang kan anak-anak kan? Nah, Ibu kasih kamu itu banyak contoh biar kamu itu lebih paham lagi bagaimana cara mengerjakan soal fungsi itu dengan bentuk soal yang berbeda-beda. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir, contoh ke-6. Nah, fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b. Jika f negatif 3 sama dengan negatif 2 dan f2 sama dengan 13, tentukan nilai a dan b. Jadi kita di sini diminta menentukan nilai a dan nilai b. Nah, tentukan nilai f5-nya. Nah, nilai f5 ini bisa kita cari jika kita sudah menentukan nilai a dan b-nya. Oke. Nah, kalau sebelumnya kan dia rumus fungsinya kan sudah diketahui. Nah, tidak ada lagi A, B seperti ini. Nah, jadi untuk bagian ini, contoh soal yang ke-6 ini, kita akan menentukan rumus fungsinya dulu agar kita bisa menjawab soal bagian B. Nah, pertama kita tulis dulu rumusnya, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Nah, kemudian apa yang diketahui? F min 3. F min 3 artinya apa? X-nya diganti menjadi negatif 3. F negatif 3. Nah, dari mana ini? Dari sini. Nah, artinya X-nya diganti menjadi negatif 3. A, X-nya negatif 3 tambah B. Nah, sudah. Nah, berapa nilai F negatif 3? Nilai F negatif 3 itu sama dengan negatif 2. Berarti ini F negatif 3 ini kita ganti menjadi negatif 2. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya? A dikali negatif 3 itu menjadi negatif 3A tambah B. Oke, nah ini Ibu buat menjadi persamaan yang pertama ya. Atau Ibu putar dulu, ini menjadi negatif 3A tambah B sama dengan negatif 2. Biar yang ada variabel ini namanya variabel itu di sebelah kiri. Ini persamaan yang pertama. Oke. Nah, kemudian ada ini satu lagi F2. Kita buat persamaan yang kedua dari persamaan yang diketahui. Persamaan yang kedua yang diketahui ya, F2. F2 artinya apa? Ke rumus ini nilai X-nya diganti menjadi 2, berarti menjadi A dikali 2 tambah B. Nah, nilai F2-nya berapa?
13. Berarti 13 sama dengan A dikali 2, 2A tambah B. Nah, ini kita buat yang ada variabelnya ke sebelah kiri. 2A tambah B sama dengan 13. Sama saja, ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, setelah dapat persamaan pertama dan persamaan yang kedua, kita kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2. Cara mengurangkannya kita buat seperti ini, negatif 3A tambah B sama dengan negatif 2, kemudian 2A tambah B sama dengan 13. Nah, kita kurangkan ya. Kita mulai dari A dulu. Negatif 3A dikurang 2A. Utang 3 kemudian ada utang lagi 2, berarti menjadi negatif 5A. Ingat, kalau untuk menjumlahkan atau mengurangkan variabel, itu variabelnya itu harus sama. Nah, jadi kamu tidak bisa mengurangkan negatif 3A kurang B, itu nggak bisa. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Jadi yang dikurangkan itu yang variabelnya sama. Oke, kemudian ini B kurang B. B kurang B habis ya. Nah, kemudian ini negatif 2 kurang 13, utang 2, utang 13 lagi, berarti menjadi utang 15. Berarti A-nya sama dengan negatif 15, negatif 5-nya pindah menjadi bagi. Kenapa Bu jadi bagi? Karena di sebelah kiri atau di ruas kiri kan dia kali. Nah, dia pindah ruas ke ruas kanan. Kalau dia pindah ruas, operasinya berubah ya, jadi lawannya. Kalau kali menjadi bagi, bagi jadi kali, atau tambah jadi kurang, kurang jadi tambah. Nah, itu sudah kamu pelajari di kelas 7 ya. Dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif jadi positif, 5 bagi 5 itu 15 dibagi 5 itu 3. Jadi nilai A-nya adalah 3. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya. Kan? Sekarang kita mau mencari nilai B-nya. Caranya bagaimana? Nah, di sini kan ada 2 persamaan. Kita pilih salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh juga persamaan yang kedua. Nah, Ibu pilih persamaan yang kedua, ya. Terserah, kalau kamu nanti mau buat persamaan 1 juga boleh, ya. Kita pilih persamaan yang kedua. Persamaan kedua itu adalah 2A tambah B sama dengan 13. 2A, 2 kali A. Nah, nilai A-nya kan kita sudah dapat, yaitu 3. Kita ganti nilai A ini menjadi 3. Tambah B sama dengan 13. 2 dikali 3, 6. 6 tambah B sama dengan 13. Berarti B-nya sama dengan 13. 6-nya pindah, di sini dia positif, jadi negatif 6. 13 kurang 6, 7. Jadi nilai B-nya adalah 7. Oke? Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai B, berarti kita bisa melengkapi rumus fungsi ini. Nah, fx sama dengan ax tambah b. Berarti rumus fungsinya menjadi apa? Fx sama dengan A-nya berapa? 3. Berarti menjadi 3x. Tambah B, B-nya adalah 7. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, kemudian yang bagian B, tentukan nilai F5. Diminta nilai F5. Nah, kita kan sudah ada rumusnya, berarti tinggal Fx. Kita tulis rumusnya yang sudah kita dapat tadi. 3x tambah 7. Diminta F5, berarti x-nya diganti menjadi 5. 3 dikali 5 tambah 7. 3 kali 5, 15. 15 tambah 7 sama dengan 22. Nah, itulah dia jawaban untuk bagian A dan B. Oke, paham ya anak-anak ya? Jadi nanti kalau kalian kurang ngerti, bisa diputar-putar ulang aja videonya biar lebih paham lagi caranya itu gimana. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini.
Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua dan selamat belajar untuk anak-anak Ibu semuanya. Nah, jika ada soal-soal atau kalian belum mengerti dengan penjelasan Ibu tadi, kalian bisa ulang-ulang terus video ini sampai kalian paham betul. Dan kunci utamanya itu adalah kalian harus rajin untuk mengerjakan latihan. Nah, kalau kalian sudah biasa mengerjakan latihan, pasti nanti semakin lama kalian akan semakin terbiasa dan akan semakin paham dengan pelajaran yang diberikan oleh ibu guru kalian. Oke. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.